Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pertama ini nanti Pak sesi dulu tahun yang lalu dari tanggal 6, 7, 8 Maret catatan saya itu sampai masalah kecerdasan hati. Tapi ini tahun lalu ikut nggak Pak Jenderal? Mau saya lanjutkan atau diulang lagi? Sebagai diulang ya. Landasan saat itu satu hadis yang harus bersabdakan inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa ada tiap-tiap badan sepuluh daging. Apabila sepuluh daging itu baik, maka baiklah seluruh badan. Apabila rusak seluruh badan. Ingatlah bahwa sepuluh daging itu ialah hati. Yang disebut apa ini? Qalbu. Istilah hati itu ada beberapa. Ada qalbu, ada fuad dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ikhlas ikut kajian ini? Ikhlas? Kalau ikhlas apa ngantuk ya? Kalau ikhlas, kalau saya tanya jangan dengan tegas. Mau? Baik, qalbu secara anatomi tubuh kita ada di mana? Posisinya? Masih ingat? Mohon izin, angkat tangan yang tinggi. Kalau ikhlas mohon ikuti. Bapak Ibu siap, angkat tinggi. Ini serius, ya mohon izin angkat. Biar nggak ngantuk. Hitungan ketiga, panjenengan tempelkan tangan kanan di qalbu dalam tubuh masing-masing yang dipahami selama ini. Jangan terpengaruh orang lain, jangan terpengaruh orang lain. 1, 2, 3, pegang, plak, tempel lagi. Mana qalbu? Dada, kanan atau kiri? Atas atau bawah? Di dadamu ada apa sih? Tengahnya apa? Jantung kanan kiri, paru-paru, bawah, liver. Ada nggak orang jantung, paru-paru, livernya sehat, perilakunya rusak? Ada? Ada. Orang yang korupsi itu kira-kira organnya itu sehat nggak? Sehat, tapi kelakuannya rusak. Ada nggak orang yang liver, jantung, paru-parunya sakit, pribadinya mulia? Ada. Pak Imam Jenderal Sudirman dulu sakit apa? Paru-paru. Mulia nggak artinya? Mulia. Berarti nggak sama yang panjenengan pegang di dada dengan ada di sini. Dari sini mengatakan apa? Kalau itu baik, semua baik. Kalau rusak, semua rusak. Berarti bukan liver, jantung atau paru-paru. Yang mana? Saya telusuri, ditemukan yang satu diskusi. Allah firmankan seakan dalam diskusi ini, inna li bani adama sodrul. Di dalam diriana ada yang sodrul. Sodrul itu dada secara fisik. Bapak Ibu, kalau nyinggung tentang Ramadan, hasil Ramadan itu lahirnya apa? Orang yang bertakwa, la'alakum tattaqun. Orang takwa itu apa? Orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan kalau menjauhi bisa jauh di mata, dekat di hati. Mestinya apa? Meninggalkan semua larangannya. Betul? Sudahkah kita bertahun-tahun Ramadan ini? Sudahkah kita sekarang orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya? Nah, kalau belum maka perlu diulang terus Ramadan itu. Ya. Ketika kita masuk Ramadan senang nggak? Senang. Tapi kalau semua bulan jadi Ramadan senang nggak? Senang gitu. Allah tahu kita itu bosan, betul? Nah, maka perintahnya tidak mesti puasa terus enggak, sholat terus enggak, ya variasi, betul? Nah, maka saudara ini kalau bicara hati atau mungkin ini agar hasil Ramadan itu betul menjadi takwa, maka saya ingatkan 3 tingkatan puasa. Pertama puasa pajak, puasa makan minum, betul? Tapi Rasul ingatkan ada puasa tapi ya dapat lapar dan haus karena hanya makan minum. Puasa kedua puasa panca indera. Mana panca indera?
telinga, mata, hidung, mulut, dan kulit. Kulit termasuk jabarawan jenis bukan muhrim, apalagi ciuman dan seterusnya. Ya, itu berzinasi yang lain. Yang ketiga, puasa hati. Nah, ini maksudnya. Lapis hati pertama, sodro. Puasakan fisik. Ya, tadi tangan kita jangan megang yang dilarang, apalagi berzina dan seterusnya. Tapi fisik ini penting ya, penting. Tapi kalau bicara fisik bisa perbedaan, betul? Lihat sini jari manusia yang sama ya. Ya, kenapa Allah ciptakan perbedaan supaya kenal mana tuh bermusuhan? Litarofu, kenal mengenalnya barangkali membangun ketakwaan atau persaingan tidak sehat. Ketakwaan, nah kejar ketakwaan tadi, ya. Walaupun fisik penting, tapi jangan terjebak pada fisik. Nanti muncul perbedaan, permusuhan, cekcok, betul? Misalnya suami istri pernah cekcok, gara-gara apa? Ada perbedaan, betul? Beda apa sih? Beda pendapat atau beda pendapatan? Dua-duanya. Ya, nah kenapa sudah nikah sekian tahun lamanya kok timbul perbedaan, timbul masalah? Apa nggak sadar ketika dulu mau nikah satunya laki-laki, satunya perempuan, kan beda kan? Nah, kalau mau, dan situ yang beda itu disesuaikan agak dapat. Nah, kenapa sekarang nggak disesuaikan lagi? Maka jangan berhenti pada fisik. Kolbu, apa kolbu? Hati. Tapi posisinya di mana? Apa ya? Bolak-balik. Kolbu bolak-balik. Organ tubuh yang tugasnya bolak-balik. Otak-atik mikir untuk mikir itu apa? Otak. Maka sebenarnya daging kalau baik semua baik, kalau rusak semua rusak, itu otak. Kalau liver segumpal darah. Referensi dari kawan saya namanya dokter tapi pasien. Dulu mengambilnya S2 S3-nya di IBM, sering diskusi dengan saya. Beliau ini dulu ketua PDM di Manado. Disertasi beliau tentang kecerdasan antara neuroscience dan Al-Quran. Dia sebutkan hasilnya adalah kolbu itu fungsinya di otak. Contoh, ada nggak orang tangannya putus masih bisa hidup? Ada. Kalau leher dipegang pasti mati. Kenapa sama organ tubuh kalau tangan diputus kok hidup, kalau leher dipegang kok mati? Karena sentral tubuh kita di mana? Di otak. Maka tolong jaga kepala kita, jangan pernah mempeleng orang lain. Kalau naik motor pakailah helm SNI. Untuk kepentingan siapa itu? Kita sendiri yang bisa nggak pakai helm. Betul? Gunanya nyata atau apa? Berpikir. Orang itu sangat tergantung mindsetnya. Apa mindset? Pola pikir, fikroh, cara pandang. Betul? Maka puasakan pikiran. Ya, jangan negatif thinking, jangan berpikir negatif. Betul? Nah, tapi cara pandang mindset itu dipengaruhi asupan. Apa asupan? Makanan. Ya, makanan otak adalah informasi yang masuk otak kita lewat mana? Telinga dan mata. Inna sam'a wal basara. Tapi dalam surah 17 ayat 36, inna sam'a wal basara wal fu'ada fihi fu'adun. Allah tegaskan maka dapat fu'adu maro'ah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Masuk ke dalam fu'ad itu hati fisudur di dada. Nah, maka hati-hati mendengar dan melihat. Puasakan panca indera tadi apa? Telinga dan mata. Karena apa yang dilihat masuk mana? Otak. Ditimbang-timbang turun ke dalam hati fu'ad di dada. Terpatri, terinternalisasi layar spontan di perilaku apa karakter itu spontan, yang itu dimasukkan. Kalau masukan baik munculnya baik, masukan jelek munculnya jelek. Contoh, kalau kaki kita kesandung batu, gua terus teriakan apa? Mestinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan musibah, betul? Tapi ada nggak ya kakinya kesandung batu, gua terus meneriakkan nama binatang di Gendroloko? Miso-miso gitu. Padahal Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah masuk mana? Surga. Mudah atau susah? Tergantung dilatih apa enggak. Betul? Baik, mau saya latih ya. Pahamkan dulu. Apa yang didengar masuk mana? Otak. Ditimbang-timbang turun ke dalam hati di dada. Lain seperti perilaku. Betul? Mohon izin. Angkat tangan yang tinggi. Serius ini. Kalau ngantuk nanti keliru. Ya, yang tinggi mohon izin ikhlas. Ibu jari dan tunjuk disatukan agak bulan ketika dirapatkan bisa
tolong semua lihat saya, angkat tinggi, tolong ikuti apa yang saya perintahkan. Ya, tempelkan di dagu, plak, cepat, yuk, ayo, dagunya mana? Dagunya mana? Loh, ada yang nempel di dahi nggak? Iya, lo katanya saya mengikuti. Saya tadi bilang apa? Ikuti perintah saya. Kalau matur nopo, tempelkan di dagu. Dengar nggak dagu? Agak nempel di dahi. Ikuti apa? Kalau salah kok diikuti. Nah, nggak apa-apa. Artinya pelatihan. Nah, ketika dia nempelnya di dahi, banyak pakai mata atau pakai pikiran? Mata. Pandangan mata selalu menipu, pandangan hati selalu waspada, ya. Nah, maka puasakan mata pentingnya gitu. Tapi kalau nempelnya di dahi tadi, mudah ikuti yang saya katakan atau saya lakukan? Lakukan. Maka agar orang lain mengikuti kita, cukup diberi perintah, diberi contoh yang baik. Itu yang mulia. Tapi berat. Krisis yang paling parah di Indonesia, krisis apa? Keteladanan. Betul? KPK tugasnya berantas korupsi. Ada nggak pejabat KPK yang korupsi? Itu rusaknya Indonesia kayak ini. Ya, nah tapi kita bersyukur lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh aja Rasulullah. Itu yang penting. Oke. Nah, lanjutnya sebenarnya kenapa ada yang didengar, dilihat, dipikir tidak yang sama, itu mungkin pengeluaran otak saja. Saya ingin masuk ke kelanjutannya saja. Fihi, di dalamnya ada namanya lubun. Lub itu intisari, orang mudah bilang lubati paling dalam. Nah, di lubun ini artinya apa? Lubun, lubani, albab, ulil albab, orang yang berakal. Kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain karena menyapa akal. Saya singkati, orang berakal itu adalah orang yang Allah tegaskan dalam surat ini 3191, alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir pada Allah dengan apa? Iman. Wa yatafakkaru, berpikir dengan rasio, sampai mengatakan Rabbana maqol tak ada batilah. Ya Allah, Engkau ciptakan semua tidak sia-sia, pakai rasa. Ketiga inilah yang harus kita seimbangkan. Kalau malaikat dominan mana? Iman. Apakah malaikat punya rasa? Enggak, maka enggak ada malaikat yang selingkuh. Kalau binatang punya apa? Rasa, ya, insting. Apakah punya iman atau rasio? Kalau punya rasio nanti ada profesor kucing. Enggak mungkin kan? Nah, ketiga ini punya manusia, ya. Nah, rasio melahirkan kecerdasan intelektual, IQ, rasa melahirkan kecerdasan emosional, emotional intelligence, sedang iman dan kecerdasan spiritual. Rasio melahirkan jadi intelektual. Tapi Bapak Ibu, cukupkah keberhasilan seseorang sekedar mengandalkan kecerdasan intelektual? Enggak. Ada nggak orang IQ-nya cerdas, pintar tapi suka bohong, bahkan korupsi, bahkan gantung diri? Ada. Ya, nah berarti dia kecerdasan emosinya kurang cerdas. Ada nggak orang yang emosinya kurang cerdas tapi sukses? Banyak, betul? Karena dia punya empati. Apa empati? Kepedulian. Maka Ramadan ini, kalau kita nanti siang mau makan minum seenaknya, bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak mau? Karena puasa. Untuk apa sih Allah perintahkan itu? Ya salah satunya hikmahnya adalah kita bisa merasakan betapa beratnya orang yang kelaparan, miskin, haus dan seterusnya. Maka bantulah dia. Salah satu hal yang lain, kecerdasan emosi itu lahirkan kesabaran. Ya, jawab lawannya sabar apa? Marah. Marah boleh nggak? Jawab yang tegas. Marah boleh nggak? Yang jawab boleh, ayatnya mana? Saya mengaji. Ada nggak hadis dilarang marah? Apa? La ta'dhu balakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Ini ayatnya. Wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan pada surga yang luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jawab, pengen masuk surga atau neraka? Surga. Caranya jalan yang bertakwa. Salah satu jalan bertakwa wal kadhiminal ghaidha, menahan
amarah, maka kalau marah masuk mana? Neraka. Rasul bersabda, jangan marah maka bagi surga. Kalau marah masuk neraka. Oh enggak? Berarti marah boleh enggak? Tegas, marah boleh enggak? Ya enggak. Kalau boleh silakan masuk neraka, saya enggak ikut. Kalau jalannya sudah enggak boleh, alhamdulillah sudah berubah. Tapi saya tahu sempat jenengan, tegas boleh enggak? Boleh. Ajaran sholat anak-anak usia berapa? 7 tahun. 10 tahun kamu sholat, pukul. Itu tegas atau marah? Tegas. Tapi kalau seusia panjenengan nggak mau sholat, diapakan? Sholat kemauan. Orang marah itu lepas dari kendali iman. Iman melahirkan kejelasan seperti itu. Allah orang jujur, adil, tanggung jawab. Ketika keseimbangan ini puasakan. Puasanya rasio tadi, jangan beri negatif. Puasanya rasa, jangan iri dengki pada orang lain. Betul, orang iri dengki itu nggak paham. Seakan rezeki dia ditarik berikan orang lain, nggak mungkin. Allah nggak mungkin salah berikan rezeki kita pada orang lain. Betul? Kenapa dari dengki, gitu kan? Kalau orang jawab, iri dengki sahih, gitu ya. Nah itu semua cara lainnya. Bapak Ibu, nah imannya harus dipuasakan juga, gitu kan? Ya intinya ya jangan murtad, jangan menganggap selain Islam itu baik dan seterusnya. Apalagi kemudian melakukan zina dan seterusnya, harus dihindari. Artinya saum itu menahan, menahan apa? Tidak hanya menahan makan minum saja, yang menahan nafsunya, menahan berpikir negatif. Bahasa Jawa yang pikirannya gerak-gerak itu jangan boleh. Ya fokus, oke? Ini aspek puasa. Nah, di dalamnya ada namanya sakofun, asal dari kata sakfun. Sakfun itu atap. Kalau puasanya sampai sakfun ini luar biasa. Lihat gambaran film para sahabat itu. Ya, contohnya Bilal ketika ketahuan masuk Islam dititip baju majikan supaya murtad. Bilal murtad atau istiqomah? Lihat saja. Dia mengucapkan apa? Ahad, gak mau dia. Nah kalau puasanya sudah sampai tingkat sakofun tadi, dia nggak mau diajak berzina, korupsi, menggunjing orang, nggak mau dia. Nah, sudahkah kita bisa bertahan begitu? Contoh lain, Nabi Yusuf digoda siapa? Juleha. Nah, bahkan diajak oleh Juleha, kalau nggak mau diajak berzina, dia mau dilaporkan suaminya akan dipenjara. Apa kata Nabi Yusuf? Silakan, aku lebih takut pada Allah daripada kalian. Betul? Aku lebih mencintai penjara daripada cinta dengan kemaksiatan itu. Tapi saya nggak tahu kalau panjenengan ditawari begitu apa jawabnya. Berut-berut nolak, kadang orang-orang golek-golek. A'udzubillahi fihi sirun, sir itu sembunyi. Jawab, adakah yang kita sembunyikan di hati kita? Walau orang lain tidak tahu, Allah tahu nggak? Tahu. Mestinya jangan sembunyikan, Allah pasti tahu. Nah kalau puasa sampai tingkat ini tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Apalagi suami istri. Coba bapak, kalau HP-nya dipegang istrinya, dibuka-buka istrinya, boleh nggak Pak? Boleh, bagus. Ibu-ibu kalau HP-nya dipegang suaminya, dilihat, boleh nggak Bu? Orang jawab boleh. Terakhir anak, apa anak? Sayanya siapa yang bicara dan memutusi? Rasul atau Allah? Allah. Berarti dalam hatiku ada Allah. Tapi apanya Allah? Contoh, ini puasa paling berat. Kalau kita mau berbuat jelek, ada nggak yang menolak dalam hati kita? Apa itu? Hati nurani. Nur itu apa? Cahaya. Berarti Allah tanamkan di hati kita bukan zat Allah tetapi nurullah. Kalau cahaya Allah yang ditanamkan dalam jiwa kita, sumber cahayanya adalah Allah. Yang kita kenal dari Allah apanya? Panjenengan kenal apanya Allah? Sifatnya dan namanya. Ada berapa nama Allah? Asmaul Husna. Hafal sebagian, monggo. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik.
Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir. Terus kita lagi. Nah, semua nama-nama Allah ini Bapak Ibu sudah ada pada jiwa kita. Potongan tengah, fitratallahi lati fatorna salaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah diciptakan manusia berfitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Fitrah itu apa? Suci, natural, alami, dan melekat bawaan. Fitrahnya seorang istri bu melahirkan anak, betul? Kalau seorang istri tidak mau melahirkan anak, itu melanggar fitrah kewanitaannya. Karena lebih ngawur kalau ada suami ingin melahirkan anak lewat budi. Nah, fitrah Allah berarti sesuatu yang pasti ada pada Allah. Built-in apa? Ya nama-nama Allah tadi itu pasti ada pada Allah, betul? Itu yang diturunkan pada manusia. Jawab. Kenapa orang bisa pintar? Kan kalau jawabannya belajar itu jawaban yang standar banget. Kenapa bisa pintar? Karena sudah punya potensi pintar. Alimnya Allah itu sudah ada pada kita. Ya, belajar itu stimulan. Saya ingatkan dulu, nanti besok bisa lanjutkan. Tisu ini kalau saya beri api oleh gas, jelas terbakar nggak? Terbakarnya karena tisunya atau apinya? Karena dua-duanya. Kalau besi saya beri api oleh gas, jelas mudah terbakar seperti tisu nggak? Susah, sampai gas habis nggak terbakar ya. Tapi kalau masuk tunggu besar atau perjalanan besi hancur nggak? Hancur. Kenapa tisu kalau saya beri api oleh gas kemudian terbakar? Karena sifat fitrah tisu mudah terbakar, betul? Nah, karena punya potensi terbakar, api yang stimulan. Tapi hati-hati, tisu ini tidak akan terbakar sampai kiamat kalau nggak disentuh dengan api, betul? Apa maknanya? Manusia itu dilahirkan Allah dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah Islam. Jadi Majusi, Yahudi atau Nasrani tergantung siapa? Orang tuanya. Nah, maknanya apa? Sefitrah apapun anak dilahirkan tidak akan muncul ketaatan, apalagi ketakwaan kalau nggak disentuh dengan perintah Allah, ceramah, khutbah, nasihat. Betul? Adinu nasihat, agama itu nasihat. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita dapat perintah Allah, karena tandanya Allah akan memberikan sesuatu yang mulia pada kita. Ada satu kata hikmah hikam, besok saya tampilkan. Ketika Allah ingin memberikan karunia pada kita, Allah ciptakan amal yang dengan amal itu dinisbatkan kepada kalian, pada kita. Contoh, jawab. Allah pengennya masukkan kita ke surga atau neraka? Surga. Maka Allah bikin amal, salah satunya perintah puasa. Karena kalau puasa kita lakukan dengan baik, nanti akan masuk surga. Dan Allah akan disebutkan pada kita, wahai hambaku, masuklah surgaku karena puasamu. Betul? Karena puasa lain orang takwa, orang takwa masuk surga. Pintu surga ada berapa? 8. Salah satunya pintu puasa. Itu maksudnya. Sehingga, tapi hati-hati, saya yakin panjenengan semua orang baik, setuju? Saya yakin panjenengan semua orang baik, setuju? Tapi saya kadang ada yang tidak berbuat baik. Kenapa? Perhatikan, tisu ini kalau saya masuk ke air, plum, basah nggak? Ketika tisu ini basah, saya beri gas, jelas, udah terbakar atau susah? Kenapa susah? Karena ada air yang menghalangi, betul? Hati-hati, walaupun tisu ini basah, susah dibakar oleh gas, tapi sifat fitrah tisu udah terbakar masih nggak? Masih? Kalau dikeringkan lagi udah terbakar lagi nggak?
Ya, kenapa sulit? Karena dalam mulai air. Artinya sejelek-jelek orang, sebodoh-bodohnya anak, sekafir-kafirnya manusia, masih ada potensi yang baik pada dirinya. Masih? Kenapa nggak muncul? Karena tertutup oleh apa? Air. Ya, itu kan tisu. Kalau hati manusia tertutup oleh kebodohan, kemaksiatan, dosanya. Betul? Perlu dibongkar. Tapi tanya dulu. Fitrah ini Islam, iman. Kita punya iman nggak? Nah, punya. Iman bisa hilang nggak? Yang tegas, iman bisa hilang nggak? Enggak. Loh, tadi kan sudah saya bilang. Apa? Kalau menangkap? Loh, apa ya kafir? Kafir itu apa? Kafir itu cover. Dan cover apa, Bu? Penutup. Orang kafir itu imannya tertutup. Betul? Nah, kalau dibongkar jadi iman lagi dia. Gimana cara kalian menghancurkannya? Cara membongkarnya? Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Hadirkan terus yang hak, yang batil pasti sirna. Karena sesuatu yang batil pasti sirna. Kenapa ada yang masih berbuat batil jelek? Karena belum serius menghadirkan yang hak. Hak itu apa? Kebenaran. Al haqqu min rabbikum. Kebenaran dari Tuhan. Mana? Perintah Allah. Itu kebenaran. Kalau terus perintah puasa kita lakukan, maka akan terbongkar hijabnya surganya. Betul? Itu intinya. Subhanallah. Nah, sampai sini sebenarnya pemahamannya. Sekarang sudah jam 5.30. Selesai. Nah, sebenarnya nanti kelanjutannya dari sini. Dan tahun yang lalu itu sudah sampai sini ditambahi. Saya lanjutkan sedikit boleh ya? Boleh ya? Ya. Tapi sini anak bukan zatnya, tetapi anak itu adalah cahayanya. Nah, kalau orang memahami anak itu zatnya, aku mengaku Allah, boleh nggak? Nggak, itu salah paham. Agar nggak salah paham, ada 4 tingkat pemahaman: syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Maaf, ini salah satu pemahaman untuk membongkar hijab tadi. Contohnya, besok saya lanjutkan ini, tapi saya ingin satu aja. Bapak Ibu, Allah itu memberi pada kita itu yang kita inginkan atau yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan. Setuju? Jawab. Kita pengennya sehat atau sakit? Sehat. Berarti kalau sakit itu keinginan siapa? Allah. Betul? Kalau kita nggak ingin sakit, kalau ini sakit, berarti pemberian jawab Allah. Setiap pemberian Allah kebutuhan kita. Kalau itu jawab. Berarti kita butuh sakit nggak? Kok orang jawab? Saya setuju ini. Ini pemahaman. Kalau terhijab dengan pikiran selama ini pasti enggak, betul? Tapi saya jelaskan. Kalau pemikirannya nyambung bisa jawab. Sakit diberikan Allah untuk kita itu dalam rangka apa? Agar kita sabar, kemudian banyak istighfar, diampuni dosanya. Betul? Sakit itu menebus dosa. Setuju? Kita butuh nggak dosa kita diampuni Allah? Betul? Beri jawab tegas. Berarti butuh sakit nggak? Mana? Kalau bisa, ya. Loh, rukun iman ada berapa? 6. Yang terakhir apa? Keenam, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Betul? Kalau kita sehat senang nggak? Senang. Kalau sakit senang nggak? Mestinya juga senang, minimal sabar. Ya Allah, sakit ini darimu, sabarkan hatiku, sembuhkan aku pada akhirnya. Karena kalau sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maritu bahwa yasfin. Ya. Nah, kalau kita kalau sehat senang, kalau sakit gelisah, maka iman kita rukunnya baru 5,5. Karena yang setengahnya nggak kita terima. Bapak Ibu, besok insya Allah kita lanjutkan ini ya. Nah, pemahamannya agak mendalam. Nanti terus selanjutnya ke kitab hikamnya tahun yang lalu tanggal 8 Maret saya lihat catatan saya ya, itu sampai ini. Tapi ini lanjutnya bisa aja karena waktunya kabutun pun kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisa bihaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.